buktinya kan perlu waktu. Karena dalam beberapa laporan yang masuk ke penyidik itu ada yang terjadi tahun 2011, 2012, 2013. Jadi si pelapor ini butuh waktu untuk mengumpulkan kembali bukti-bukti yang ada dan mengingat kembali apa yang terjadi. Tidak, pasalnya sesuai dengan yang dilaporkan. Artinya kasusnya sendiri-sendiri. Jadi kalaupun ini nanti sampai ke pengadilan, divonis, yang ini antri intinya. Setelah Guntur Bumi ditahan di Polda Metro Jaya, benarkah dalam waktu dekat Puput Melati akan segera diperiksa polisi atas dugaan tindak pidana pencucian uang? PM adalah terlapor dalam TPPU dan itu terakhir nanti akan dipanggilnya. Seperti apa curahan hati Puput Melati kepada Pipik Dian Irawati perihal permasalahan hidupnya yang datang bertubi-tubi? Benarkah jika Pipik menangkap sinyal mengkhawatirkan dari Puput Melati? Seperti apa air mata yang menyertai pengajian dan doa yang digelar Umi Zubaidah, juga penggemar setia untuk kesembuhan Olga Syaputra? Ya Allah, ya Rabb, angkat penyakitnya, ya Allah, kalau Allah angkat penyakitnya, manusia aja menikah, ya Allah, keputusan-Mu ya Allah yang kami tunggu yang lebih baik. Benarkah demi debut pertamanya membintangi layar lebar, Ahmad Al-Ghazali harus berlatih bela diri? Lalu doa apa saja yang Gading harapkan di pertambahan usianya? Pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut hanya di Celeb on Cam. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 1 jam ke depan, saya Olivia Fendri akan menemani Anda dengan menyajikan kabar terbaru dari dunia selebriti hanya di Celeb on Cam, mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Hari-hari ini 2 kisah berbeda menjadi perbincangan di tengah publik. Gugatan cerai Marshanda terhadap Ben Kasyafani yang mengejutkan, santer disebut lantaran perubahan sikap Ben terkait kabar ikutnya ia dalam aliran keagamaan. Tapi benarkah tidak ada penyesalan dalam hati Marshanda dengan keputusannya menggugat cerai sang suami yang telah 3 tahun menemani? Bagaimana nasib Guntur Bumi pasca dijemput paksa polisi dan mendekam di jeruji besi? Benarkah pihak penyidik belum menerima permohonan penangguhan penahanan Guntur Bumi yang digembar-gemborkan kuasa hukumnya? Hari-hari ini gugatan cerai Marshanda hingga persoalan hukum Guntur Bumi kerap dibicarakan. Bagaimana tidak, rumah tangga Marshanda dan Ben Kasyafani yang selama ini adem ayem dihentak dengan gugatan cerai dari Marshanda. Sejumlah praduga tentang penyebab keretakan rumah tangga mereka pun mengemuka. Dan keikutsertaan Ben dalam aliran keagamaan yang dibesut Ustadz Yusuf Mansur disebut-sebut sebagai latar belakang yang mengantarkan perubahan sikap Ben Kasyafani. Nggak paham, nggak mengerti. Saya nggak mengenal, namanya aja baru ngeh. Ya sekarang ini, oh suaminya namanya Ben, gitu. Mukanya yang mana aja nggak paham, nggak hafal saya. Tapi kalau misalkan beliau katanya pernah ngaji sama saya kan, ya secara saya kan terbuka, Istiqlal terbuka, pengajian Al Azhar terbuka, pengajian di BI terbuka. Buku-buku saya juga terbuka. Mungkin ada yang direct ngaji lewat. Karena ada juga berita mengatakan bahwa perilaku Ben berubah, katanya sejak ngaji sama saya. Saya nggak pernah ngerasa juga gitu. Artinya ya. Dan kalau emang ngaji masih mau ngaji apaan sih? Kan ngaji sedekah, ngaji Quran, bukan ngaji yang macam-macam. Mana gitu maksudnya yang dibilang apa tadi? Organisasi ekstrim. Emang ada yang ekstrim dari gua? Gak ada yang ekstrim sama sekali. Kegiatan gue syuting, ya menjalankan yang beragama muslim sholat, yang beribadah, yang sholat sunnah, yang mengaji normal. Tapi biasa. Ketika Ustadz Yusuf Mansur dan Ben Kasyafani menampik apa yang belakangan dikaitkan dengan gugatan cerai Marshanda, lantas mengapa rumah tangga yang 3 tahun mereka bina dan tak pernah diterpa kabar miring itu tiba-tiba saja harus diakhiri di pengadilan agama?
Apa yang membuat Caca bersikukuh menggugat cerai suaminya? Kalau misalnya udah banyak beredar soal apapun itu ya, apapun itu yang kita tahu lah maksudnya nih aku ngomongin apa gitu, dan aku nggak against itu, aku masih menghormati Ben dengan bagian itu dalam hidupnya dia, dalam dirinya dia, dan itu bukan jadi masalah buat aku gitu. Dan aku nggak bisa buka nih, sebenarnya aku mohon maaf, aku nggak bisa buka alasannya tuh apa, alasan utamanya kita berpisah. Karena secara hukum pun aku nggak bisa buka kan substansi, maksudnya alasan menggugatnya tuh apa, aku nggak bisa cerita gitu. Dan aku mohon maaf banget karena ya walaupun memang aku akuin aku public figure, tapi ada bagian-bagian yang aku mohon kalau diizinkan boleh aku keep gitu. Meski terus menyamarkan tentang apa yang membuat rumah tangga mereka rekat di tengah jalan, keputusan Caca menggugat cerai Ben Kasyafani yang diagendakan pada sidang perdana 13 Mei mendatang tampaknya tak bisa diganggu-gugat lagi. Lantas, bagaimana dengan perjuangan Ben yang belakangan mengaku akan terus mempertahankan keutuhan rumah tangganya? Yang aku putuskan hari ini masih apa yang aku yakini, sampai hari ini masih begitu gitu. Dan kalau masalah perbedaan, ya perbedaan pasti ada, dua orang punya dua badan yang beda, dua masa kecil yang beda, dua pola asuh yang beda, pasti gedenya juga jadi orang yang berbeda gitu. Tapi ya gitu, keputusan aku hari ini masih seperti itu. Segala macam usaha maksimal kan sudah dilakukan, ya, termasuk bertemu semuanya, yang pokoknya yang usaha yang mungkin orang akan melakukan pada saat mempertahankan sesuatu ya sudah dilakukan, tapi ya masih keadaannya masih seperti ini ya. Terus akan usaha lagi. Persoalan yang tak kalah jadi perbincangan ketika Guntur Bumi dijemput paksa polisi dan dimasukkan ke dalam bui. Beberapa hari menjadi tahanan Polda Metro Jaya, seperti apa perkembangan kasus suami Puput Melati ini? Benarkah Guntur Bumi akan berada di balik jeruji besi dalam waktu yang cukup lama? Lantaran banyaknya laporan yang harus dituntaskan penyidik kepolisian. Belasan kasus yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya itu semua ditangani. Dan yang didahulukan yang sudah cukup alat buktinya. Jadi kalau nanti kasus penipuan 2 yang sudah lengkap ini untuk diproses selanjutnya dan sampai ke penuntut umum nantinya atau berkas perkara sampai kejaksaan, kasus lain juga bisa menyusul. Iya, jadi sementara ini kemarin dari hasil pemeriksaan satu laporan ya, kami dampingi, kebetulan saya juga ikut mendampingi, kami betul-betul mencermati ya, alat bukti apa sih yang digunakan oleh si pelapor sehingga bisa menahan klien kami untuk dalam proses penyidikan. Di situ ada kwitansi, ya, terus kita lihat juga ada tasbih, ada brosur, terus ada beberapa dokumen. Nah, kemarin UGB menyatakan membantah dengan keras, wah ini bukan kwitansi saya tidak pernah mengeluarkan kwitansi seperti ini. Melihat banyaknya laporan dan panjangnya proses penyelidikan, maka kuasa hukum Guntur Bumi mengaku telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan klien mereka. Tapi benarkah jika penyidik Polda Metro Jaya justru belum menerima permohonan ini? Kemarin saya tanya kepada penyidik, belum terima mereka adanya permintaan untuk penangguhan penahanan. Kalaupun itu ada, dipertimbangkan apakah akan dikabulkan atau tidak. Tentunya berkaitan dengan kepentingan penyidikan. Nanti penyidik yang menentukan. Kami sudah ajukan, tapi nanti kita lihat seperti apa. Ditangguhkan atau tidak penahanan Guntur Bumi tentu tidak akan menghilangkan ancaman hukuman yang terus membayanginya. Lantas, benarkah jika Guntur Bumi dikenakan pasal berlapis mulai dari dugaan penipuan, tindak pidana pencucian uang, hingga penistaan agama? Nah, itu sudah diproses semua. Ya, hanya mengumpulkan alat buktinya kan perlu waktu. Karena dalam beberapa laporan yang masuk ke penyidik itu ada yang terjadi tahun 2011, 2012, 2013. Jadi si pelapor ini butuh waktu untuk mengumpulkan kembali bukti-bukti yang ada dan mengingat kembali apa yang terjadi. Tidak, pasalnya sesuai dengan yang dilaporkan. Artinya kasusnya sendiri-sendiri. Jadi kalaupun ini nanti sampai ke pengadilan, divonis, yang ini antri nantinya.
Lantas, bagaimana dengan Puput Melati yang juga terseret dalam kasus ini? Sementara Guntur Bumi menghadapi ancaman hukuman yang tak ringan, istrinya Puput Melati juga dilaporkan atas dugaan pencucian uang. Selain dibayang-bayangi panggilan polisi di Balikpapan, benarkah Puput Melati juga akan segera dipanggil pihak Polda Metro Jaya? Seperti apa Umi Pipik melihat cobaan yang mendera sahabat dekatnya itu? Benarkah Puput